Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Fatia Semratul Husna dengan NIM 1710301135 dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan standar pelayanan fisioterapi yang ada di Indonesia. Yang pertama, landasan hukum fisioterapi dalam praktek di rumah sakit itu memiliki 4 landasan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nakes tahun 2014, yang kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015. PMK tersebut merupakan dasar hukum dari standar pelayanan fisioterapi yang berisi pedoman yang harus diikuti oleh fisioterapi dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Standar pelayanan fisioterapi meliputi penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya, di mana terdiri 6 pasal dan 1 lampiran. Di dalam lampiran tersebut berisi 5 bab dengan outline sebagai berikut. Pasal pertama berisi tentang ketentuan umum, pasal kedua berisi tentang tujuan, pasal ketiga berisi tentang cakupan standar pelayanan fisioterapi, pasal keempat berisi tentang pembinaan dan pengawasan, pasal kelima dan keenam berisi ketentuan penutup. Dan lampiran tersebut yang terdapat 5 bab. Yang pertama, bab pertama, pendahuluan, latar belakang, sasaran, dan falsafah. Bab kedua, penyelenggaraan pelayanan, cakupan pelayanan, alur pelayanan, proses pelayanan, prosedur pelayanan, hak pasien atau klien dan keluarga. Lalu, bab ketiga berisi tentang manajemen pelayanan organisasi, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Bab keempat berisi tentang sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan peralatan. Lalu, bab yang kelima yaitu berisi penutup. Landasan fisioterapi yang kedua yaitu Permenkes Nomor 8 Tahun 2013 tentang praktik fisioterapi, di mana fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi komunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa cakupan pelayanan fisioterapi mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam menjalankan praktik fisioterapi, memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan fisioterapi yang meliputi asesmen, menetapkan diagnosa fisioterapi, menyusun perencanaan intervensi, dan melakukan intervensi serta mengevaluasi, dan itu terdapat pada pasal 16 ayat 1. Hal itu juga ditunjukkan bahwa fisioterapi memiliki kewenangan yang bukan bagian dari kewenangan dokter rehabilitasi medik. Lalu, landasan yang terakhir hukum fisioterapi yaitu adalah naskah akademik, di mana fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, baik fisik, elektroterapeutik, dan juga mekanis, pelatihan fungsi, dan juga komunikasi. Dalam naskah akademik, itu berisi tentang penataan sistem pelayanan fisioterapi bagi masyarakat, di mana bertujuan untuk yang pertama, mendapatkan informasi yang komprehensif, objektif, berbasis pada nilai-nilai akademis tentang pelayanan fisioterapi. Yang kedua, melakukan pengkajian terhadap permasalahan pelayanan fisioterapi sehubung dengan program jaminan kesehatan nasional serta alternatif solusi yang dapat diberikan. Lalu yang ketiga adalah menghasilkan usulan dan rekomendasi penataan sistem pelayanan fisioterapi agar memenuhi nilai-nilai efektivitas dan efisiensi pelayanan fisioterapi bagi masyarakat, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lalu, standar pelayanan fisioterapi yang kedua yaitu sistem kredensial dan juga jati diri fisioterapi. Sistem kredensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis
Sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Selanjutnya, sistem akreditasi. Yang pertama, sistem kredensial dilakukan 2 tahun sekali oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia. Di situ terdapat 3 nilai. Yang pertama, nilai pertama merupakan tidak berkompeten. Nilai kedua, berkompeten dengan supervisi. Dan yang terakhir adalah nilai ketiga, yaitu memiliki arti berkompeten. Yang kedua yaitu SIP atau Surat Izin Praktek Fisioterapi dari Dinas Kesehatan setempat. Yang pertama STR bisa untuk 2 SIP, fotokopi SIP dan juga KTP. Di sini terdapat pertimbangan dalam indikator mutu akreditasi. Yang pertama yaitu indikator sasaran keselamatan pasien atau ISKP yang memiliki 6 indikator. Yang kedua indikator area klinis atau IAK yang memiliki 11 indikator. Yang ketiga yaitu indikator area manajerial atau IAM yang memiliki 9 indikator. Dan yang terakhir adalah indikator unit kerja SPM sebanyak 340 indikator. Lalu di sini 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai dengan high alert medication. Yang keempat yaitu kepastian tempat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Yang kelima yaitu pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, pengurangan resiko pasien jatuh. Baik, selanjutnya adalah jati diri fisioterapi. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan fisioterapi di Indonesia awal mulanya dibentuk. Yang pertama, fisioterapi dimulai sejak tahun 1956 untuk pertama kalinya di Rehabilitasi Sentrum Profesor Dr. Suharto Solo. Sekolah perawatan fisioterapi yang diikuti oleh utusan dari rumah sakit dan orang-orang yang telah berpengalaman dalam bidang keperawatan selama 2 tahun dan memiliki jasa SMP. Kemudian, pada tahun 1957 didirikan Sekolah Asisten Fisioterapi. Perkembangan selanjutnya berdiri Akademi Keperawatan Fisioterapi dari tahun 1967 hingga 1970. Awal berdirinya Akademi Fisioterapi murni non-keperawatan pada tahun 1970 di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya, pada tahun 1987, program dokter spesialis rehabilitasi medik didirikan sekaligus di 3 universitas. Yang pertama adalah Universitas Indonesia, yang kedua Universitas Diponegoro, dan yang ketiga Universitas Erlangga. Melalui suatu surat keputusan Dirjen Dikti nomor 16/Dikti_Kep_1987 yang ditandatangani oleh Sukaji Ranuwiharjo tertanggal 2 Mei 1987. Saat ini, penyelenggara pendidikan dokter spesialis rehabilitasi medik terdapat di beberapa universitas, antara lain yang pertama Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Erlangga, dan Universitas Samratulangi. Penjelasan di atas merupakan atau menunjukkan keberadaan profesi fisioterapi dan dokter spesialis rehabilitasi medik lahir pada waktu yang jauh berbeda baik di dunia maupun di Indonesia. Maka tidak ada dasar yang kuat bahwa pelayanan fisioterapi adalah bagian dari pelayanan rehabilitasi medik. Berbeda dengan dokter spesialis ortopedik yang memiliki keterkaitan sejarah dengan fisioterapi, di mana aspek legal formal profesi fisioterapi merupakan profesi mandiri yang tercantum pada The International Classification of Health Worker atau ISCO dengan kode 2264 dan aspek kompetensi menunjukkan cakupan pelayanan fisioterapi berbeda dengan pelayanan rehabilitasi medik, di mana hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang berlaku. Landasan selanjutnya yaitu standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID-19 sesuai Surat Edaran Ikatan Fisioterapi Indonesia Maret 2020. Menyikapi perkembangan eskalasi pandemi penyebaran
virus corona atau biasa kita sebut dengan COVID-19 di Indonesia dan pelaksanaan himbauan Presiden Republik Indonesia, gubernur maupun kepala daerah di beberapa provinsi untuk melakukan social distancing dan pelaksanaan himbauan Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia serta pertimbangan keamanan fisioterapi dalam menyelenggarakan pelayanan praktek atau pekerjaannya. Maka, pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi atau PPIV dengan ini menghimbau yang pertama, bahwa setelah melakukan asesmen pelayanan dan penilaian situasi serta kondisi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, dan klinik, masing-masing wilayah, dipersilahkan kepada fisioterapi mengusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan pengaturan pasien, penjadwalan, pembatasan atau penghentian pelayanan fisioterapi. Yang kedua, menggunakan APD dan prosedur keamanan pelayanan yang sesuai pedoman pelayanan fisioterapi. Yang ketiga, menghentikan kegiatan pelayanan di luar klinik atau rumah sakit. Yang terakhir, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan latihan atau exercise di rumah. Keamanan pelayanan fisioterapi sendiri selama pandemi COVID-19, yaitu perlindungan utama adalah menjaga kebersihan tangan. Cukup mencuci tangan dengan jarak 1,5 hingga 2 meter per orang bila berada di area. Yang pertama, area pasien seperti selasar, koridor, ruang tunggu pasien, dan ruang publik. Yang kedua, area administrasi baik di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawas atau PDP. Yang pertama, kebersihan tangan. Kebersihan tangan adalah hal penting bagi semua orang. Lakukan cuci tangan pada 5 momen, yaitu yang pertama, sebelum menyentuh pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindak aseptik maupun membersihkan pasien. Yang ketiga, setelah melakukan tindakan aseptik atau setelah terpapar cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah menyentuh pasien. Dan yang terakhir, setelah menyentuh area sekitar pasien. Cuci tangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer tanpa air. Yang kedua, tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah. Sebagaimana kita mengetahui penyebaran COVID-19 melalui droplet, maka sebaiknya kita tidak menyentuh area wajah, mulut, dan hidung kita. Hal ini juga dapat dianjurkan kepada pasien. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Penggunaan APD setiap area, kasus, dan penderita yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan sekilas pasien, pastikan pasien tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, atau sesak nafas. Bila mana ditemukan pasien dengan kondisi tersebut, akan lebih baiknya jika pasien tersebut dipisahkan dan dilakukan screening lebih jauh kewaspadaannya terhadap COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Apabila fisioterapi bertugas di ruang isolasi pinere, maka APD yang harus digunakan setelah cuci tangan adalah yang pertama, apron. Yang kedua, penutup kepala. Yang ketiga, sepatu tertutup. Yang keempat, kacamata. Yang kelima, gunakan visor. Yang keenam, sarung tangan atau handscoon dan dilepaskan segera setelah selesai tindakan. Yang ketujuh, masker N95. Dan yang terakhir adalah sarung luar tangan. Lalu yang keempat yaitu disinfektan peralatan. Disinfeksi peralatan dapat digunakan dengan alkohol 70% untuk permukaan luar alat, kecuali pada bagian dalam aerosol, misalnya tempat obat dan juga selang. Itu perlu direndam cairan disinfektan, kemudian bilas dan keringkan sesuai aturan PPI. Lap juga dengan alkohol 70% atau cairan khusus disinfektan seluruh permukaan meja, kursi, gagang pintu, dan bed yang dilapisi perlak. Bila perlu ganti seluruh linen bed setiap selesai praktek. Lalu, yang kelima, perlindungan lainnya. Yang pertama, pastikan tersedia sabun cuci tangan dan tisu di wastafel. Tempelkan leaflet 5 momen cuci tangan dan 6 langkah cuci tangan sebagai peringatan. Yang kedua, sediakan cairan pembersihan tangan atau hand sanitizer. Yang ketiga, selalu lakukan kebersihan tangan, selalu jaga kebersihan tangan setelah pemeriksaan, pelaksanaan terapi.
Setelah selesai praktek pun, fisioterapi harus mandi dan juga keramas setibanya di rumah. Yang keempat, sebagai acuan latihan, dapat diberikan dengan bentuk brosur, leaflet, gambar-gambar, video yang diinstruksikan, mudah diikuti dan dilakukan serta dianggap latihan ringan tanpa menimbulkan efek nyeri atau efek lainnya. Baik, selanjutnya adalah pemaparan cita-cita saya terhadap profesi fisioterapis. Menjadi bagian dari tenaga medis merupakan cita-cita saya dari kecil, dan alhamdulillah sekarang saya sedang menuju mewujudkan cita-cita tersebut menjadi tenaga medis, khususnya di bidang fisioterapis. Untuk progres saya sendiri ke depan, ya saya berharap setelah saya menjadi tenaga profesi fisioterapis, saya ingin bekerja di suatu rumah sakit, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat supaya supaya dapat menjadi fisioterapis dan memberikan pelayanan. Lalu untuk progres kedepannya itu saya ingin mendirikan klinik fisioterapis di daerah asal saya, yaitu tepatnya di Jambi. Kenapa saya ingin mendirikannya di Jambi? Karena di Jambi itu untuk fisioterapisnya sendiri masih dibilang kurang, dan itu sangat kurang. Fisioterapi hanya ada itu di Jambi kota, sedangkan untuk rumah saya itu harus menempuh perjalanan 6 jam dari Jambi kota. Jadi saya itu bertujuan mendirikan klinik fisioterapi agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi. Dan selanjutnya saya berharap untuk ikatan fisioterapi di Jambi sendiri mudah-mudahan itu semakin membesar sehingga dapat bekerja sama dengan fisioterapi di daerah-daerah atau di kecamatan-kecamatan yang ada di Jambi. Terus progresnya untuk ke depan itu semakin jelas dan semakin terlihat sehingga masyarakat itu dapat mengetahui apa sih pentingnya fisioterapi tersebut. Lalu harapan saya untuk fisioterapis di Indonesia itu yaitu fisioterapis Indonesia dapat berkembang lebih lagi, bisa dengan mengikuti perkembangan masa kini, yaitu seperti mengikuti dari perkembangan fisioterapi negara-negara lain. Lalu untuk program pasca sarjana fisioterapi di Indonesia untuk S2 dan S3-nya itu mudah-mudahan itu sudah ada di universitas yang ada di Indonesia, jadi kita nggak usah susah payah untuk keluar negeri untuk mengejar program pasca sarjana tersebut. Dan mudah-mudahan fisioterapi untuk kedepannya itu dapat menunjukkan jati diri fisioterapi lebih dalam. Kalau misalnya kita tenaga fisioterapi itu memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan medis juga, dan itu berbeda dengan profesi-profesi lainnya. Jadi itu tadi paparan dari standar pelayanan fisioterapi di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.